Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Anyway, ini podcast pertama aku di channel Muda Baper. Channel buat anak muda yang mau bawa perubahan untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Podcast kali ini tuh spesial bincang buku, jadi aku mau review buku karya dari James Clear, judulnya Atomic Habit. Aku udah baca buku ini yang versi bahasa Indonesia, yang udah diterjemahin sama Gramedia, yaitu cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Aku juga udah praktekin tips dari buku ini tuh hampir setahun, dan ini helpful banget. So, kita mulai langsung aja dari pertanyaan, apa habit kita bisa menentukan nasib kita? Jawabannya yes, exactly. Clear argue kalau selama setahun kita bisa lebih baik 1% aja setiap hari, kita akan mendapatkan hasil yang hampir 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau kita 1% lebih buruk setiap harinya, kita akan mendapatkan penurunan yang lebih buruk juga, hampir jadi 0. Nah, sistem ini tuh disebut atomic habit, jadi dia berpatokan ke perubahan yang sangat kecil atau mungkin remeh banget, karena upgrade-nya cuma 1%. Tapi ini tuh bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah get 1% better every day. Ketika kita mau mengubah perilaku kita atau habit kita, maka ada juga 3 layers atau lapisan yang akan ikut berubah, yaitu change our outcomes, atau hasilnya, yang kedua change our process, dan yang ketiga change our identity. Secara garis besar, buku ini tuh ada 4 aturan penting. Yang pertama adalah make it obvious, atau menjadikannya terlihat. Nah, seringkali kita itu meremehkan betapa besar kemampuan otak dan tubuh kita itu untuk melakukan sesuatu tuh tanpa berpikir. Jadi tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, mereka bekerja sesuai dengan fungsinya secara otomatis. Sama halnya dengan kita seringkali merespon atau menanggapi sesuatu itu dengan habit yang biasa kita lakukan. Jadi udah otomatis. Nah, karena alasan ini, kita itu harus memulai perubahan perilaku itu dengan kesadaran. Nah, muncullah habit scorecard atau kartu nilai kebiasaan. Jadi ini tips dari James Clear biar kita itu mengubah perilaku yang awalnya tidak sadar menjadi sadar. Caranya adalah kita bikin aja daftar habit daily mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Kita recheck apakah perilaku ini tuh baik atau mungkin buruk atau mungkin netral untuk kita. Dan kalau kita masih kesulitan untuk ngefilter habit mana yang baik dan habit mana yang buruk, cobalah kita tanya apakah habit ini tuh bisa ngebantu kita untuk jadi tipe orang yang kita inginkan atau menambah nilai untuk identitas yang kita inginkan. Kalau kita udah punya listnya, habit yang baik untuk kita bisa tambahin 2 petunjuk yang paling krusial, yaitu waktu dan lokasinya. Karena seringkali kita itu nggak mau take action karena merasa belum ada momen yang tepat. Padahal sebenarnya kita itu kurang jelas mau di mananya, kapannya untuk take action. Sehingga ketika ada momennya tiba, kita tinggal follow your plan yang udah kita buat tadi. Simpelnya adalah kita tambahin kalimat aja. Misal kita mau latihan bahasa Inggris, kita tulis aja nih, aku akan latihan bahasa Inggris selama 15 menit pada pukul 6 pagi di kamar tidur. Nah, manfaat dari tips ini tuh kita bisa say no ketika ada ajakan yang sifatnya tuh nggak support sama habit kita. Kita jadi lebih selektif buat nyelesain habit kita dulu, baru kita bisa lanjut ke aktivitas yang lain. Dan juga kita bisa step forward on the track yang udah kita buat. Aturan yang kedua adalah make it attractive atau menjadikannya menarik. Ada kemungkinan kita itu mau melakukan kebiasaan karena ada sesuatu yang kita sukai yang bisa sambil kita lakukan. Jadi ada 2 aktivitas yang akan selesai dalam waktu yang sama. Caranya cukup simpel, kita cukup gabungin aja 2 aktivitas yang kita perlukan dan juga kita sukai. Misalnya bangun tidur kita hobi ngopi,
tapi kita juga perlu buat baca buku 1 lembar. Jadi, setelah ngopi pagi, aku harus membaca buku 1 lembar di kamar tidur. Nah, tapi di sini ada dilemanya juga. Karena seringkali kata harus itu tadi berdekatan dengan tanggung jawab ataupun beban. Jadi gimana caranya biar kita itu bisa nyingkirin beban dan juga tanggung jawab menjadi kesempatan atau peluang? Simpelnya adalah kita reprogram otak kita untuk menikmati kebiasaan sulit. Mengubah kata harus menjadi berkesempatan. Misalnya nih, setelah ngopi pagi, aku berkesempatan menambah wawasan dan pengetahuan baru dengan membaca buku 1 lembar di kamar tidur. Hanya dengan mengubah kalimat yang awalnya menjadi harus sebagai kesempatan, kita juga ikut nge-framing kebiasaan kita itu fokusnya ke manfaat, ke pengalaman yang positif dan juga emosi yang baik. Jadi kesannya habit kita itu menarik untuk kita lakukan. Aturan ketiga yaitu make it easy atau menjadikannya mudah. Kita seringkali itu fokus mikirin the best approach, sehingga kita tuh nggak pernah take action. Kita sibuk buat rencana, bikin strategi, atur jadwal, bikin planning ini itu, tapi nggak pernah ada hasilnya. Karena kita kebanyakan teori, kurang aksi. Harapan kita adalah menunda kegagalan dan menghasilkan kesempurnaan. Padahal itu semua tuh nggak akan terjadi kalau kita nggak pernah segera mulai buat ngelakuin habit kita. Kalau kita mau jadi master buat kebiasaan kita, kuncinya adalah dengan repetisi atau perulangan yang akan menghasilkan kecepatan dan juga keterampilan. Tipsnya adalah kita pakai 2 minutes rule atau aturan 2 menit. Jadi kita itu diajak untuk memulai kebiasaan baru itu kurang dari 2 menit. Jadi kita melakukan ritual awalnya itu segampang mungkin, semudah mungkin, dan secara alami kita itu akan diantarkan ke step-step yang lebih sulit atau besar, tapi kita itu bisa dengan sendirinya itu mudah untuk melakukannya. Contohnya nih, kita mau latihan yoga setengah jam, jadinya opening habitnya cuman ngambil matras yoga. Jadi ketika kita udah berhasil buat ngelakuin ritual awal ya, kita jadi lebih gampang buat masuk atau fokus ke step selanjutnya. Setelah itu kebiasaan kita itu jadi lebih otomatis. Aturan yang keempat yaitu make it satisfying atau menjadikannya memuaskan. Logikanya adalah kita itu lebih mungkin mengulang perilaku atau habit itu karena ada pengalaman yang memuaskan. Caranya kita bisa pakai self-reward dan juga commitment device atau pemantau kebiasaan. Misalnya kita pengen jadi orang yang kurus dan kita harus nurunin 10 kilo dalam waktu 2 bulan. Self-rewardnya adalah misalnya running watch. Nah, kalau untuk commitment device-nya sendiri, selama proses dietnya kita bisa pakai aplikasi habit tracking di App Store kalau kita suka yang digitalnya. Kalau kita suka yang manual dan ada fisiknya, kita bisa tulis di sticky notes atau kertas memo. Misalnya nih, hari ini udah turun berapa ons, olahraganya apa aja, berapa menit, konsumsi makanan sehatnya berapa porsi. Jadi kita tulis setiap proses yang kita jalanin selama diet. Karena kata clear yang membuat kita keep going sama proses kita itu karena kita lihat adanya progres. Kalau di awal kita itu mau memulai melakukan habit itu karena adanya reward ya, dan setelah kita dapat badan kurus, running watch, gimana caranya biar kita itu bisa mempertahankan kebiasaan kita, yaitu identitas. Seperti yang aku bilang di awal tadi, akan ada 3 lapisan yang berubah seiring dengan kita mengubah habit kita, yaitu salah satunya perubahan identitas. Yang awalnya kita itu pengen jadi orang kurus, identitas kita sudah berubah menjadi orang yang tidak pernah melewatkan olahraga, atau mungkin menjadi orang yang selalu makan makanan sehat setiap hari.
Kesimpulannya adalah kalian bentuk dulu nih lingkungan kalian tinggal itu lebih disiplin dan juga stabil. Jadi kalian mikirin gimana kasih konteks atau petunjuk biar kalian itu bisa berinteraksi sama ruangan sekitar kalian. Karena jarang nih ada orang konsisten bertahan dengan kebiasaan yang positif tuh di lingkungan yang negatif. Kalian juga bisa join di circle yang sama yang bisa saling support habit kalian, sehingga kalian tuh ada internal push biar bisa fokus dan juga keep to the rules. Karena ya orang-orang hebat di luar sana itu nggak pernah ngebangun kesuksesannya itu cuman dengan semalam aja. Mereka tuh butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun to become successful. So, forget your goals, focus on your system. Kalau dari tadi kita ngomongin habit baik atau habit buruk, padahal ngasih label baik dan buruk itu nggak ada. Yang ada adalah kebiasaan yang efektif, karena tujuan dan situasi orang itu beda-beda. Nah, jadi kalian fokus buat ambil kebiasaan yang tepat buat kalian, maka progres itu jadi mudah. Kalau kalian ambil kebiasaan yang keliru, hidup kalian juga jauh lebih sulit. Caranya adalah dengan trial error, explore sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa evaluasi, review secara periodik, biar kalian tahu proses kalian. Karena yang tahu siapa kalian ya diri kalian sendiri. Ketika kita memutuskan untuk mengubah habit kita menjadi kebiasaannya efektif ataupun positif, ini adalah salah satu bentuk self-awareness, karena kita paham betul siapa kita, gimana perasaan kita, dan sifat kita. Dan ini juga salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat Tuhan dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Intinya adalah hargain proses kalian sendiri. Cukup fokus ke perbaikan-perbaikan, karena itu yang akan membantu kalian untuk menyempurnakan kebiasaan kalian tuh menjadi otomatis. Thank you so much yang udah dengerin podcast kali ini. Dan buat kalian yang udah pernah baca buku ini dan ngerasa poin yang aku sampaikan tadi tuh keliru, kalian boleh banget buat kasih komentar biar kita itu bisa belajar sama-sama. Dan buat kalian yang belum pernah baca buku ini, aku rekomendasiin banget Atomic Habits ini buat kalian baca. Karena di sini banyak banget contoh praktis dan juga tips yang bisa kalian praktekin. See you.